Hai guys, balik lagi dengan Dima Dolan. Oke guys, kita masih ada di Jakarta nih. Kita lagi ada di Kota Tua, Jakarta. Nah ini pemandangan Kota Tua guys. Yang belum pernah kesini bisa lihat. Nah ini keren banget ya. Bangunan-bangunannya sepuh-sepuh. Nah guys, secara khusus di Kota Tua ini kita akan masuk ke Museum Sejarah Jakarta atau terkenal juga dengan Museum Fathahillah. Nanti kita cari tahu ya guys, di dalam isinya apa aja. Terus kita lihat juga di situ akan banyak informasi-informasi yang menarik. Lanjut. Nah di depan ini guys kita disuguhi tentang kebudayaan Buni. Nah kebudayaan Buni ini adalah kebudayaan tembikar tanah liat prasejarah yang berkembang di pesisir utara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Nah ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Dan mungkin bertahan sampai di 500 Masehi guys. Kebudayaan ini dinamai berdasarkan situs arkeologi pertama yang ditemukan. Nah, ditemukannya di mana? Di Desa Buni, Bekasi sebelah timur Jakarta. Nah, ternyata ada kebudayaan yang tua banget guys ya di sekitar Jakarta ternyata. Nah, yang ditemukan itu adalah kayak piring tanah liat, periuk, tempayan dan peralatan sehari-hari lainnya. Keren banget ya guys, 400 tahun sebelum Masehi guys, keren banget. Guys, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen, dan di share ke temen-temennya, oke? Setelah ini kita akan masuk ke ruang kerajaan Tarumanegara guys. Di situ banyak banget peninggalan prasasti-prasasti, ada kaki gajahnya guys prasastinya. Lalu di situ juga banyak ditemukan arca-arca. Jadi arca-arca ini ditemukan di beberapa tempat, akhirnya dibawa ke sini. Kita bisa lihat, kita bisa pelajari di sini guys. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara guys. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Ini adalah prasasti Ciareten. Nah, dapat ditemukan di 3 museum yang ada di Indonesia, yaitu Museum Nasional Indonesia, Museum Fathahillah, dan Museum Sri Baduka Bandung. Yang asli prasasti diletakkan di Desa Ciareten, Ilir, Kecamatan Cibungbulang, terletak sekitar 19 km dari sebelah barat laut pusat kota Bogor. Sebagai gambaran, prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi India dan terdiri dari 4 baris. Nah, jika tulisannya diterjemahkan, maka dapat diartikan gini nih guys. Ini 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Nah guys, ini ada satu prasasti lagi yang unik, namanya Prasasti Kebun Kopi 1, atau disebut juga Prasasti Tapak Gajah karena di permukaannya terdapat pahatan tapak kaki gajah guys. Selain itu, prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman guys.
Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi, guys. Nah, bangunan ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal pada saat itu, yaitu Johan van Hum. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, guys. Di sini juga ada ruang pengadilan, ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Nah, nanti kita bisa lihat nih, guys, ada penjara bawah tanahnya. Nah, pada tahun 1974, tanggal 30 Maret, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta sebagai Museum Sejarah Jakarta. Di dalam museum ini, guys, banyak banget mebel-mebel antik dari abad ke-17 sampai 19 dengan desain bergaya Eropa. Nah, seluruh koleksi tersebut ditempatkan dalam berbagai ruangan seperti ruangan prasejarah. Nah, itu tadi yang di Kebudayaan Bumi. Terus ada ruang Tarumanegara, tadi kita sudah lihat. Ada ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Oke, guys, yuk sama-sama kita nikmati keindahan gedung ini, keindahan arsitekturnya, keindahan sejarahnya. Yuk lanjut.
Ada juga replika Padrau Sunda Kelapa nih guys, prasasti yang menandai peristiwa perjanjian Sunda Portugal. Nah, prasasti ini berbentuk tugu batu setinggi 165 cm yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, Hindia Belanda guys. Nah, setelah ini kita akan lihat penjara bawah tanahnya guys. Kayak apa isi penjaranya? Yuk lanjut, kita turun ke bawah ke penjara bawah tanah. Ini patung Dewa Hermes guys, berasal dari mitologi Yunani. Dewa Hermes dipercaya sebagai tanda dari keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang. Lalu patung ini terletak di depan bekas penjara bawah tanah. Nah, patung Hermes berbentuk patung perunggu. Mukanya menghadap ke langit-langit, sedangkan kakinya mengangkat satu sembari membawa tongkat yang dililit ular. Pada awalnya, patung ini merupakan milik seorang warga negara Belanda yang menjual barang logam dan pecah belah. Kemudian ia membeli patung Hermes ini dari Jerman tahun 1920-an. Singkat cerita, patung ini diberikan kepada pemerintah Batavia. Oleh pemerintah Hindia Belanda, patung ini dipasang di Jembatan Harmoni. Terakhir, patung Hermes ini dipindahkan atas izin Gubernur Sutioso. Hingga akhirnya patung Hermes yang asli sekarang ini ada di halaman belakang Museum Fathahillah. Oke guys, thank you banget yang sudah mantengin terus, nonton terus channel Dima Dolan. Kita tunggu Dima Dolan mau kemana lagi. Thank you banget ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan silahkan tulis komen guys. Thank you banget. Semoga berkah melimpah turun atas teman-teman semua. Bye bye.